Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Alhasana dari kelas IPA A 2020, Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Di sini saya menyelesaikan tugas kuliah dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Literasi Data dengan dosen pengampu Bapak Dr. Juniastel Raja Guguk, SSI, MSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai degradasi lingkungan. Langsung saja kita masuki materinya. Degradasi lingkungan adalah penurunan kualitas lingkungan akibat kegiatan pembangunan yang dicirikan dengan tidak berfungsinya komponen-komponen lingkungan secara baik. Aktivitas atau proses yang mengurangi atau merusak lingkungan, salah satunya yaitu yang pertama, menutup lahan produktif dengan semen, aspal, bangunan, serta produktivitas lahan pertanian turun atau hilangnya habitat wildlife. Yang kedua yaitu bercocok tanam terlalu intensif tanpa pengelolaan yang baik, terutama di lereng, mengakibatkan erosi dan hara tanah berkurang. Selanjutnya yang ketiga yaitu irigasi tanpa drainasi yang benar, sehingga terjadi genangan air, waterlogging, dan salinasi. Selanjutnya yang keempat yaitu penebangan hutan atau overgrazing tanpa reforestasi atau reboisasi. Penyebab degradasi lingkungan ada dua, yaitu yang pertama faktor alam, yang kedua akibat ulah manusia. Yang pertama yaitu faktor alam. Letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Bencana-bencana tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Meskipun jika ditelaah lebih lanjut, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia juga. Selanjutnya yaitu penyebab degradasi lingkungan akibat ulah manusia. Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus-menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa contoh gambar dari degradasi lingkungan. Oke, selanjutnya yaitu dampak dari degradasi lingkungan. Dampak dari degradasi lingkungan yang pertama yaitu pemanasan global, ketersediaan air yang semakin berkurang, berkurangnya unsur hara, dampak banjir, sulitnya bercocok tanam, kurangnya hayati dan habitat hewan. Nah, yang pertama yaitu pemanasan global. Pemanasan global pada saat siang hari tentu akan sangat terasa panas, serta pada malam menjadi dingin. Itu disebabkan kurangnya hayati yang menopang keseimbangan dari suatu lingkungan. Selanjutnya yaitu ketersediaan air yang semakin berkurang. Meskipun manusia itu mendapatkan tempat tinggal, namun ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari itu semakin berkurang. Parah lagi pada musim panas, maka mungkin akan sulit memperoleh air. Selanjutnya yaitu berkurangnya unsur hara. Unsur hara juga akan semakin berkurang akibatnya tanaman itu akan sulit untuk tumbuh. Misalnya sayur serta buah, sehingga akan berkurangnya ketersediaan makanan sehat.
Selanjutnya dampak degradasi lingkungan yaitu mengakibatkan banjir. Selanjutnya sulitnya bercocok tanam. Nah, petani juga akan susah dalam melakukan aktivitasnya yaitu bercocok tanam. Akibat tentu sangat fatal karena berkurangnya penghasilan petani serta berkurangnya makanan pokok. Contohnya ialah seperti nasi, hasil dari petani dalam negeri. Selanjutnya yaitu kurangnya hayati dan habitat hewan. Kurangnya hayati juga bisa membuat erosi, abrasi, serta juga polusi udara yang mengakibatkan lapisan ozon berlubang, serta penyakit pernafasan baik yang menular ataupun tidak. Habitat hewan juga akan berkurang serta akan banyak yang mati disebabkan wilayahnya itu dipakai untuk memperluas pemukiman serta pembangunan pabrik. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.